Pak Zulkifli Hasan ini benar-benar gak mau belajar atas apa yang sudah berlalu. Usai ribut-ribut pernyataan yang sebenarnya bisa tersandung politisasi agama, kini muncul pernyataan lain yang jelas-jelas menyesatkan. Entah apa yang ada di pikiran Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini. Ini dia, info terkini Widya. Video tersebut, Zulhas terang-terangan menyebut jika bantuan sosial hingga bantuan langsung tunai diberikan oleh Presiden Jokowi, bukan negara. Bisa-bisanya Pak Zulhas bilang bansos dan BLT yang diberikan Pak Jokowi bukan oleh negara. Ini menteri model apaan? Mengeluarkan pernyataan bisa-bisanya begitu. Ayolah para pejabat negara, ketua umum partai, mbok jujur, jangan memberi informasi menyesatkan. Mau bagaimanapun, seorang kepala negara menyalurkan bantuan, apalagi seperti bansos dan BLT. Itu kan program resmi pemerintah. Masa sumbernya dari dana pribadi? Kan nggak mungkin. Kita ini sampai bingung loh. Masa sebegitunya cara Ketua Umum PAN ngangkat citra presiden? Bagaimana negara ini bisa benar jalannya bila informasi yang disampaikan oleh para pejabat malah menyesatkan begini? Rakyat kok diajari gimana caranya berbohong, menerima informasi yang enggak benar. Meski Prabowo Gibran itu koalisinya gede, tapi ya cara-cara keliru begini tidak boleh untuk dilakukan. Dan kata-kata itu makin menegaskan bila Pak Jokowi itu tidak bisa netral memberi bantuan, soalnya demi motif anaknya menang Pilpres. Untuk mendapat keuntungan dari bansos dan BLT inilah Caimin meminta bansos dan BLT dihentikan sementara hingga Pilpres selesai. Tuh, jadinya kan runyam. Respon lawan Prabowo Gibran jadi nggak masuk akal lagi toh. Bagi Pak Ganjar dan Profesor Mahfud, tentu tidak masalah. Presiden turun langsung membagi bansos maupun BLT itu suatu kewajaran. Yang aneh itu informasinya Pak Zulhas. Memprihatinkan sekali ya cara berpikir politisi kita. Mau menang Pilpres saja, segala upaya kok dilakukan. Kayak ada ketakutan luar biasa seandainya Prabowo Gibran itu kalah. Harusnya kan para pendukung koalisi Indonesia Maju santai saja, nggak perlu tegang seperti ini. Lah, Pak Prabowo kalah itu kan sudah biasa. Sebelumnya juga sudah 2 kali kalah Pilpres. Kenapa sekarang malah takut kalah lagi? Apa partai pendukung trauma dengan kekalahan yang dulu-dulu? Merasakan sakit hati kalah Pilpres kan sudah berpengalaman. Cara membesarkan dukungan di koalisi Indonesia Maju itu aneh. Mereka bilang elektabilitasnya paling tinggi. Kok nggak bisa tenang dengan berbagai survei yang sudah keluar? Apa mereka sejatinya tahu survei-survei itu tidak menggambarkan kenyataan sesungguhnya? Kami pendukung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud sekarang ini malah bingung. Bukankah mereka lebih woles, nggak resah dengan netralitas presiden? Pak Ganjar dan Profesor Mahfud optimis menghadapi Pilpres. Mau hasil survei kayak bagaimanapun, turun ke lapangan, datang ke warga, mensosialisasikan program, itu jauh lebih penting. TPN sadar betul jika daftar 21 program prioritas itu terus digalakkan, rakyat pasti memilih siapa yang paling tepat menggantikan Pak Jokowi nantinya. Kami ini bukan pendukung abal-abal, asal-asalan, dengan tawaran program yang tidak masuk akal, kayak makan siang dan susu gratis. Jadi tidak perlu mengarang-arang cerita. Sebelumnya, pernyataan Pak Zulhas kan jadi polemik.
Urusan pilpres kok sampai dikait-kaitkan sama sholat? Katanya banyak yang tidak menyahut amin selesai Al-Fatihah dibaca. Ngawur, ngarang aja dia itu. Atau waktu rakaat kedua dan terakhir saat duduk dan membaca syahadat, ada warga pilih mengacungkan 2 jari ketimbang hanya telunjuk jari. Memangnya orang Islam nggak bisa bedain soal ibadah dan politik? Pernyataan itu kan jelas merendahkan. Buktinya DPP PAN meminta maaf atas pernyataan Menteri Perdagangan tersebut. Demokrasi kita itu sudah maju, rakyat juga sudah cerdas, mengerti dan bisa menilai siapa orang yang tepat jadi penerusnya Pak Jokowi. Yang mengherankan, saat pola pikir rakyat makin cerdas, mengapa kualitas politisnya makin menurun? Bingung juga dengan sistem yang dimiliki partai. Orang yang tidak demokratis, tidak memiliki pola pikir objektif, bagaimana meraih dukungan rakyat? Pantas, PAN sulit berkembang dan menambah kursi di Senayan. Bila nalar ketua umum partainya saja begitu, apalagi simpatisan maupun kadernya. Harusnya ada yang bisa menasehati Pak Zulhas untuk tidak merendahkan demokrasi dengan cara-cara murahan begitu. Apa ayahnya Pak Sita Anjani ini susah move on dari gaya Orde Baru toh? Memangnya ada sejarahnya. Presiden pakai duitnya sendiri untuk menjalankan program. Ingat loh, kepala daerah dan kepala negara memiliki dana tastik. Kalau bahasa administrasinya dana operasional. Memangnya presiden bagi-bagi sepeda, buku, beras, kaos, atau barang yang diangkut di bagasi mobil presiden itu duit pribadinya Pak Jokowi. Siapa sih yang punya ide ini? Atau ada kader PAN yang membisiki? Presiden kita bisa diklaim begitu. Jangankan kebutuhan Pak Jokowi sebagai presiden, istri dan anak-anaknya yang masih ikut bapaknya ikut difasilitasi negara kok. Jangan salah, negara kita itu negara besar dan negara kaya juga yang memberi jaminan serta fasilitas istimewa seorang presiden. Justru terlalu nyamannya jadi kepala negara. Makanya beliau susah menyerahkan jabatannya pada orang lain. Dewan Pembina PAN harus memanggil dan meminta klarifikasi apa tujuan Pak Zulhas mengatakan bansos dan BLT itu duitnya Pak Jokowi bukan duit negara. Pernyataan itu menyesatkan, tapi kok kita tahu maksud dan Pak Zulhas supaya rakyat nambah percaya presiden sehingga Gibran bakal dipilih dalam pilpres. Faktanya kan tidak seremeh itu dan pernyataan Pak Zulhas mesti diinvestigasi dengan cermat. Apakah itu murni kekhilafan atau ada pihak yang menekan? Jangan kasus begini dibiarkan saja. Mengapa? Yang mendapat kerugian ya PAN, kursinya di Senayan bisa terancam gara-gara tidak kompetennya Pak Zulhas bermanuver di politik. Mbok kira rakyat bisa percaya begitu saja seperti yang disampaikan Pak Zulhas? Rakyat itu memahami program BLT bansos itu berasal dari duit negara. Sekarang mencoba bertahan dengan harapan ada efek suara Prabowo Gibran naik. Tak perlu susah-susah cari duit buat memenangkan pilpres, ya toh? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya